Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan berada? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan dimudahkan juga segala urusannya. Oke, setelah 2 kali melakukan uji coba mengenai posisi persok, oke, posisi persok antara yang rapat sama yang renggang, saya coba bolak-balik. Biasanya saya pakai yang renggang itu di bawah ya, kayak gini, yang rapat di atas biasanya. Lalu saya coba dengan posisi sebaliknya, itu kira-kira seperti apa hasilnya, apa dampaknya ke motor, bagaimana posisi yang nyaman buat persok ini, diserta berapa mili takaran oli shock khusus buat motor fiction sesuai pengalaman saya pribadi. Bagi kawan-kawan yang lagi ngalamin, yang lagi bingung, yang lagi nyari info, semoga video ini sedikit banyak bisa membantu ya. Kalau gitu langsung saja kita gaskan. Oke, jadi untuk posisi persok berdasarkan apa yang saya alami, yang saya rasain ya, itu antara yang renggang sama di atas sama yang renggang di bawah, itu emang feeling saya enakan yang renggang di bawah ya, jadi artinya yang rapat di atas kayak gini. Nah, ini yang rapat, ini yang renggang. Yang rapat lebih enak di atas, yang renggang di bawah. Sedangkan kalau posisi yang rapat di atas, di bawah, yang renggang di atas, itu ribbonnya nggak dapat ya. Jadi skemanya kayak gini lah ya, bisa dilihat. Saat motor kita pakai itu kan sok naik turun pernya ya. Kalau yang yang rapatnya di bawah, itu saat mendapat tekanan kompresi, itu kesannya terlalu empuk ya, pilih saya terlalu empuk, dan ngeribonya itu nggak dapat, jadi telat, terlalu lama. Makanya shock itu berasa keras, bahkan sampai ada bunyi truk kayak gitu ya, karena yang renggang ini di bawah langsung ambles gitu ya, kurang pegas gitu, kurang keras buat nahan kompresi, buat kompresi tekanan di shock ini khusus untuk motor fiction yang bobotnya gede. Makanya kalau yang rapatnya di bawah itu kurang enak, ribbonnya nggak dapat. Kalau empuk sih emang asli empuk, cuman ribbonnya itu nggak dapat. Khusus nih buat yang pasang yang rapat di bawah, saya juga kasih pengalaman nih, itu saat di jalanan jelek itu kerasnya minta ampun. Kenapa ya? Karena itu ya telat ribbon ditambah jalannya yang terusan jelek ya, jadi ya nggak keburu ribbon, sudah kepres lagi gitu ya, pernya sudah tertekan lagi. Kalau ngelewatin posisi tidurnya satu gitu ya, ya emang itu empuk. Cuman kalau ngelewatin jalan-jalan yang jelek itu kurang enak sih ya. Makanya saya balik lagi ke posisi per yang ulirnya rapat itu di atas, yang renggang di bawah. Karena ulir yang renggang di bawah ini lebih pegasnya kan lebih keras, jadi saat mendapat tekanan, nah itu kan nggak langsung full semuanya ya, jadi ada gap sendiri, jadi ada gapnya dulu. Lalu nanti saat ribonnya gue langsung seng dapat, dan di atas ini kan renggang, rapat ini kan empuk. Wah, jadi plus ya, dapat tuh enak gitu. Jadi untuk motor fiction yang saya alami kayak gini. Meskipun di motor-motor lain kayak motor Matic itu posisinya yang rapat itu di bawah, yang saya tahu ya. Jadi beda motor, beda posisi karena sesuai kebutuhan. Dan khusus untuk motor fiction ini, tipe PR-nya ini tipe progresif kalau nggak salah ya. Jadi ulir PR-nya itu ada 2 tipe ya dalam satu ini. Jadi ada yang renggang, ada yang rapat gitu ya. Kalau nggak salah tipenya progresif kalau nggak salah. Jadi kayak gitu ya settingnya untuk posisi PR ini. Tapi kembali lagi ke diri kalian ke masing-masing ya. Kalau rasa enak yang rapatnya di atas ya silahkan, kalau enaknya yang rapat di bawah juga silahkan, toh kalian sendiri yang ngerasain ya. Untuk efek sampingnya secara signifikan itu nggak terlalu kerasa ya untuk efeknya sendiri. Namun yang paling penting di sini selain posisi persok adalah takaran oli shock. Nah, kalau kita sering bolak-balik posisi persok untuk mencari keempukan ya,
untuk cari kenyamanan di area sok depan seperti yang saya lakukan beberapa tahun ke belakang. Itu ternyata nggak signifikan pengaruhnya. Justru yang paling berpengaruh adalah takaran dan jenis oli sok. Oke, takaran oli sok yang saya pakai per tabung soknya ini, saya pakai 220 ml atau 1 dus oli jumbo. Oli jumbo isinya 2 botol per dusnya. Per botolnya sudah saya takar, itu sama dengan 100 ml kurang lebih. Jadi untuk satu tabung sok ini dibutuhkan 1 dus oli sok jumbo, tambah lagi sedikit kalau mau 220 ml takarannya. Atau biar lebih jelas kawan-kawan biar bisa beli Aqua Cup ya, air minum yang gopean 1000 tuh, yang kayak ale-ale itu tuh. Nah itu kan kapasitasnya 220 ml. Tuang saja oli soknya ke situ kayak saya itu tuh. Tuang saja ke situ. 2 botolnya itu hampir full ya, artinya kurang lebih 200 ml. Itu saya pakai untuk 1 tabung. Artinya untuk 2 tabung kalau mau pakai 200 ml cukup 2 dus saja. Nah, selain dari takaran oli sok, yang berpengaruh juga adalah kekentalan oli soknya. Makin kental oli soknya, makin empuk ribbonnya. Makin encer ya makin gak enak ya. Jadi kalau mau empuk ya silahkan cari yang lebih kental lah. Cuman untuk oli sok jumbo ini di dusnya nggak tertera ya, nggak tertera kapasitas, juga kekentalannya juga nggak tertera. Kalau mau yang sudah ada detailnya, deskripsinya, silahkan pakai merek-merek seperti Showa. Cuman jangan kaget kalau harganya mahal ya, karena emang kualitasnya juga terjamin. Oke. Nah jadi ini pengalaman saya pakai pakai settingan per sok, takaran oli sok. Jadi sekali lagi saya pribadi pakai yang rapat di atas, yang renggangnya di bawah. Itu ribbonnya dapat lebih stabil. Oke, kalau yang rapat di atas, yang renggang di bawah, itu ribbonnya telat, nggak dapat. Kalau empuk ya emang empuk, cuman ribbonnya itu telat. Dan pengaruhnya secara negatif itu nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu kerasa. Lalu untuk takaran oli sok sendiri untuk motor Vision yang saya tahu adalah 220 ml per tabung atau 2 botol garis miring 1 dus oli sok jumbo tambah lagi sedikit per tabungnya, kurang lebih 20.000 untuk oli sok kiri kanan. Lalu juga perhatikan kentalannya. Jadi ya itulah ya pengalaman saya pribadi. Sudah saya cek, untuk full videonya silahkan cek di channel saya karena sudah saya buatkan dulu banget. Oke, kalau begitu saya pamit. Semoga videonya bisa bermanfaat, sedikit banyak bisa menambah wawasan buat kawan-kawan semuanya. Oke, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.